Okey, buka lagi. Okey, buka. Oi, nak pegang. Boleh, Pak. Buka. Buka, ayo. Ayo. Sekaligus selamat datang kepada Yang Mulia Al-Mukarram, Guru Besar kita bersama, Guru Umat Islam Indonesia, Ustaz Haji Abdul Samad LC beserta rombongan yang telah hadir dan berada di Komplek Daya Serambi Aceh, Desa Merasaraya, Kecamatan Kawai 16, Aceh Barat. Semoga Allah menambahkan kekuatan lahir batin bagi Ustaz dan juga keadaan Ustaz di tempat kami ini. Moga-moga memberi rahmat, memberi berkat dan manfaat yang besar bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat Aceh Barat secara umumnya. Allah pemasangan Sal Serambi Aceh kepada Ustaz Abdul Samad oleh Abu Mahmudin selaku pimpinan Dayah Serambi Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik yang mendengarkan langsung maupun yang mendengar RRI Pro 2 dalam channel 90,3 MHz, semuanya mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Tadi Abu Mahmudin bertanya, seandainya panas terus, apakah tetap duduk mendengar
Seandainya berubah hujan lebat, apakah tetap duduk mendengar? Orang yang tetap duduk walau hujan walau panas disebut dengan istiqomah. Nih ada tulisannya ini. Pesantren Istiqomatuddin. Istiqomah walau hujan walau panas. Istiqomatuddin. Istiqomah dalam din agama. Waktu lahirnya istiqomah karena ayahnya mengazankan ke telinganya di sebelah kanan. Ini waktu lahir dulu diazankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada tak di Molabo anak yang lahir, waktu lahir ayahnya bisik, what can I do? Ada tak? Tak ada. Semua anak di Molabo diazankan oleh ayahnya. Bapak-bapak yang dulu belum mengazankan anaknya, maka sekarang anaknya sudah besar, jangan diazankan lagi. Jangan nanti pulang dari sini kata Ustaz Somad, anak biar istiqomah diazankan. Sini sebentar, sini. Allahu Akbar, Allah. Anak sudah kelas 7 masih juga diazankan. Kenapa anak itu diazankan? Tujuannya supaya dia istiqomatuddin. Kenapa Ustaz nunjuk ini terus? Saya baru dapat. Nanti pulang ke rumah saya gantung di dinding. Anak saya, cucu saya akan bertanya nanti setelah 20 tahun lagi, ayah, ini sorban apa ini? Ini sorban Serambi Aceh. Siapa yang ngasih? Abu Mahmudin. Dari mana? Molabo. Ayah pernah sampai ke Molabo 3 kali ayah ceramah di Molabo. Siapa yang bawa ayah ke Molabo? Yang membawa ayah ke Molabo namanya kawan ayah. Sama-sama dulu di pesantren Darul Arafah Medan. Sama-sama kami di Kairo, Mesir. Sama-sama pula nanti kami di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Istiqomah kami berteman, baik dalam keadaan berduit maupun kiri. Istiqomah kami bersahabat, baik dalam keadaan susah maupun lapang. Itulah kawan ayah dari Nangro Aceh Darussalam, Tengku Haji Fadil Rahman. Udah kenal orangnya? Itu tadi. Cuman nanti kalau saya kasih tahu ibu-ibu pasti sedih. Mau saya kasih tahu? Nanti saya kasih tahu ibu nangis. Janji? Dia sudah nikah. Itulah banyak yang nangis kan? Ini tisu lah. Jadi ibu, bapak, hidup ini kaya tak penting, hidup ini miskin tak penting. Yang penting adalah istiqomah. Ini berat Pak Ustaz, berat istiqomah. Istiqomah itu berat karena balasannya surga. Kalau ringan namanya istirahat. Tanya Bapak Kapolres, kenapa beliau lulus jadi polisi? Karena beliau istiqomah. Oleh sebab itu maka kita selalu minta sehari semalam 17 kali sehari semalam kita minta jalan orang yang istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim. Nama sifatnya istiqomah, nama jalannya siratal mustaqim. Tengok anak Ustaz istiqomah merekam dari atas pokok kayu. Ustaz doakan menjadi Menkom Info. Mantap. Kalau dari kecilnya sudah suka pengajian,
Dari kecilnya sudah datang ke daya, dari kecilnya sudah cinta kepada ulama, kepada abu, kepada abi, kepada tengku, maka insya Allah Allah bisa karena dia terbiasa cinta dengan pesantren, terbiasa datang mendengarkan pengajian. Kalau dari kecil saja dia sudah sayang sama ustadz, maka nanti setelah lajang, setelah besar, berhasil, dialah yang akan membimbing masyarakat Maulabuh menuju ridha Allah. Amin. Oh, ada kawan-kawan kita mau mengambil duit bapak ibu, boleh nggak? Inilah orang istiqomah. Ada orang itu datang hujan, apakah tetap duduk? Duduk. Datang panas, tetap duduk? Duduk. Ada orang mau ngambil duit, pulang. Mereka istiqomah. Walau hujan, walau panas, walau duitnya diambil, tetap duduk. Mainkan. Duit yang diambil ini bukan untuk ustadz, bukan untuk daya, tapi mau dibawa ke Palestina itu saudara kita. Mereka bukan orang Aceh. Mereka saudara bukan karena sama suku Aceh. Mereka saudara bukan karena negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka saudara dalam la ilaha. Itulah yang disebut dengan istiqomah. Sekali la ilaha illallah tetap la ilaha. Ada orang sekali mengudara tetap di udara. RRI Pro 2. Mana tukang kutip duit tadi? Udah, satu orang naik ke atas. Karena yang di bawah ini ikan-ikan bilis saja. Ikan paus, ikan hiu di atas. Duit. Yang di sana mulai berbisik. Ustadz Somad judulnya istiqomah. Dia pun istiqomah di depan anak-anak gadis aja. Dasar Ustadz gatal. Saya bagi-bagi. Di sini 20 menit, nanti saya di sini 20 menit, ke sana 20 menit. 20 kali 3 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 mili. Di mana-mana Ustaz Somad ceramah kan 600 ml kan? Kecuali di Serambi Aceh, karena di sini tidak dikasih botol tapi kelapa muda. Saya pun dimintanya juga gitu. Ada orang-orang kalau sedang dengar pengajian hatinya tenang. Ibu termasuk yang tenang? Tenang. Tapi begitu menengok kotak dekat mulai tak tenang. Tadi waktu dengar pengajian, Assalamualaikum, hati tenang. Begitu nampak kotak, 5 menit lagi. Tenang, saya istiqomah. 20 menit di sini, 20 menit di sini, 20 menit di sini. Setelah itu masuk azan maghrib dan kita istiqomah sholat maghrib. Nanti kalau nampak saya tiba-tiba pergi, bukan berarti saya tak istiqomah sholat. Saya sholat jamak takhir. Saya jelaskan itu di sini supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu. Dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu. Dengan itu nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar. Ada pula yang jawab di padang bola. Waktu hidupnya la ilaha illallah, waktu matinya ibu punya suami, betul? Suaminya mau mati. Apa yang ibu bisikkan ke telinga suami ibu? La
Hebat perempuan di Maulabuh, hebat perempuan di Serambi Mekah, Serambi Aceh, Serambi Madinah. Yang dibisikkannya adalah la ilah. Ada sekarang perempuan, suaminya mau mati, yang dibisikkannya, mana surat tanah? Maka yang kita bisikkan adalah la ilaha illallah. Itulah mengapa kita diajak zikir. Afdaluz zikri fa'lam annahu. Makanya kalau mau berangkat dari rumah itu juga disebut Bismillahirrahmanirrahim, 'alallah la haula wala quwata illa billah. Hidupkan mesin motor, panaskan, bawa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba ada razia. Pri. Mana STNK BPKB? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata Pak Kapolres, ini pasti yang pengajian. Dah, pergi sana. Tidak bisa, tetap urus STNK BPKB dan bayarlah pajak bermotor. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, duit yang Bapak Ibu berikan itu akan dikirimkan ke Palestina, dibelikan baju musim panas, dibuatkan untuk menggali sumur bor, supaya saudara kita yang sedang dijajah Israel laknatullah alaihim ditolong Allah, dan kita ikut menolong saudara kita. Intan surullah, kalau kau tolong hamba Allah, kau tolong agama Allah, yang surkum, Allah pun akan menolong kamu. Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Tengok kotaknya. Istiqomah 2000 perak. Istiqomah itu bukan 2000. Istiqomah itu adalah naik 2000, 5000, 10000, 100.000, sejuta. Mudah-mudahan kita istiqomah yang naik, meningkat terus ke atas. Amin. Yang mendengar ceramah tidak bisa di bawah, naik ke atas. Yang tak bisa ke atas, naik ke yang lebih tinggi. Tak bisa lagi, itu yang lebih tinggi. Hati-hati kalian pakai sarung, mereka nengok dari bawah. Habis 20 menit. Di sini saya pesankan, ingat tadi apa judul ceramah di sini tadi? Istiqomah. Sekali istiqomah tetap Jangan pulang dari sini tiba-tiba berubah. Apa judul ceramah Ustaz Somad tadi? Istiqomah. Istiqomah. Sekarang saya sedang berhadapan dengan, tadi di sini anak-anak gadis, di sini nenek-nenek. Dari nenek-nenek inilah lahir laki-laki pemimpin-pemimpin bangsa. Abu, Abi, Tengku, Kapolres, Dandim, polisi, tentara, anak muda, semua laki-laki ini lahir dari perut perempuan-perempuan. Ada yang lahir dari tabung gas. Jangan menyepelekan perempuan. Kulitnya keriput, sudah tua. Mereka lah yang dulu menyebabkan kalian lahir ke atas dunia ini. Wahai anak-anak lajang yang ganteng dan perkasa. Hai anak-anak lajang yang ada di atas sana. Kalian pikir kalian lahir ke dunia ini langsung dari planet Mars? Kalian pikir kalian diterjunkan langsung dari tanah? Tanah bawah. Langsung dari langit? Tidak. Kalian pernah numpang di perut mereka 9 bulan 10 hari lamanya. Betul? Dulu belum ada operasi sesar, maka janin bisa sampai 2 tahun. Baca kitab-kitab fikih. Tanya Abu kalau tak percaya. Janin dalam kandungan 2 tahun. Begitu lahir begigi. Dikasih pisang nggak mau, jengkol. 2 tahun. Sekarang janin tidak bisa. Datang dokter SPOG. Tahu SPOG? Spesialis Obgyn. Tahu Obgyn? Kandungan. Kalau nanti saya bilang gini itu kandungan. Ada orang yang bilang gini apa?
Bahasa Jepang, kukira kura-kura. Jangan pernah menyepelekan perempuan. Tidak ada satupun laki-laki ini yang bisa mengandung. Inilah yang diinginkan bencong sampai hari ini. Mereka robah wajah mereka, masuk salon, berubah menjadi lady boy. Wajah lady, kaki boy. Bisakah mereka mengandung? Tak bisa. Oleh sebab itu maka kalian hai laki-laki, jangan pernah menyepelekan perempuan, karena gara-gara mereka lah kalian hadir di atas dunia ini. Saya bilang jangan menyepelekan, dia mengganggu. Kalian pikir kalian lahir ke dunia ini tanpa perjuangan? Mereka melahirkan kalian meregang nyawa. Berapa ibu-ibu yang meninggal ketika melahirkan anak? Tanya dokter puskesmas. Keluar urat tangannya, meleleh air matanya, berdarah, sampai akhirnya mati. Perempuan yang melahirkan anak mati, maka matinya mati syahid. Oleh sebab itu maka siapa yang hebat? Laki-laki apa perempuan? Man 'ala thalatha banatin. Siapa yang menjaga 3 anak perempuan? Fa'addabahunna, dimasukkannya ke daya, dimasukkannya ke pesantren, disekolahkannya ke daya Istiqamatuddin, dimasukkannya ke daya Inabah. 2 kilometer dari sini ada Abu Zainal Abidin punya dayah Inabah, dimasukkannya ke dayah, maka anak itu menjadi anak yang solehah, melahirkan generasi yang baik-baik. Generasi yang baik inilah yang akan memerdekakan Palestina dari Israel. Mana dia yang mau memerdekakan Palestina? Belum kelihatan. Gimana anak mau memerdekakan Palestina dari Israel? Larinya aja pun pontang-panting. Dia mau menyerang tentara Israel itu haruslah badannya sehat, jiwanya kuat, makannya. Tadi saya jumpa dokter. Apa kata Pak Dokter? Semakin pendek ikat pinggangmu, semakin panjang umurmu. Semakin pendek ikat pinggangmu, semakin panjang umurmu. Kalau dibalik, semakin panjang tali pinggangmu, yang gemuk-gemuk jangan tersinggung. Saya cuma mau membahagiakan hati yang kurus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka anak perempuan harus kita jaga. Kalian laki-laki jangan menyepelekan perempuan. Perempuan adalah adik kalian, perempuan adalah kakak kalian, perempuan adalah ibu kalian, perempuan adalah nenek kalian, perempuan adalah anak gadis kalian. Bagaimana kalau anak gadis kalian diganggu? Marah apa tak marah? Jangan ejek perempuan. Yang pakai cadar jangan diejek. Ini banyak laki-laki ngejek pakai cadar. Hai ninja nih. Kenapa kalau perempuan pakai cadar kau ejek, tapi kalau perempuan pakai rok pendek kau diam? Kenapa kalau perempuan pakai cadar kau olok-olok? Ada perempuan yang tidak menutup kepala kau diam, berarti otakmu bekudis. Yang sudah pakai jilbab jangan ejek yang bercadar, yang bercadar jangan ejek yang berjilbab. Kalau yang bercadar mengejek yang berjilbab mengejek yang bercadar, yang ketawa yang tak pakai baju. Betul? Ngapain nanti pakai cadar? Ngapain pakai cadar? Hai yang bercadar, jangan marah, jawab saja dengan lembut. Kami bercadar bukan menjaga pipi kami. Kami bercadar bukan menjaga hidung kami. Kami bercadar bukan menjaga bibir kami. Lagu kau bercadar untuk apa? Kami bercadar untuk menjaga supaya matamu, lakimu yang gatal itu tidak melotot melihat kami. Kira-kira bercadar itu baik apa tak baik? Baik! Ada anak gadis cantik. Seandainya dia tidak bercadar, dia berjalan di tepi jalan Maulabo, maka banyaklah yang naik sepeda motor masuk parit gara-gara menengah dia. Tapi karena dia bercadar menutup wajah, akhirnya selamat dari fitnah.
Oleh sebab itu cadar ajaran Islam. Tapi di Aceh ini tidak ada perempuan yang tak pakai jilbab. Ada perempuan Aceh tak pakai jilbab? Tak ada. Inilah hebatnya perempuan Aceh. Cut Nyak Din pakai jilbab? Yang satu mengatakan pakai, yang satu mengatakan tidak. Waktu SD di dinding sekolah saya ada gambar Cut Nyak Din tidak pakai jilbab. Ternyata sekarang baru ditunjukkan gambar Cut Nyak Din yang asli, jilbabnya panjang. Ada gambarnya ketika diasingkan di Jawa Barat, karena dia tidak dibenarkan hidup di Aceh. Kalau dia ada di Aceh, maka orang Aceh semangat berperang, berteriak Cut Nyak Din, serang Belanda, takbir. Habis Belanda itu pulang, tinggal telong Belanda sama durian Belanda. Maka Belanda takut dengan Cut Nyak Din. Cut Nyak Din ini perempuan berbahaya. Kalau sampai dia ada, akan terjadi pergolakan. Buang dia, dibuang ke Jawa Barat. Ternyata fotonya masih ada disimpan, jilbabnya panjang. Lalu siapa yang membuat Cut Nyak Din tidak berjilbab itu? Ada yang bermain seolah-olah Cut Nyak Din tidak pakai jilbab. Laknat Tuhan untuk kalian yang sudah memfitnah Cut Nyak Din. Cut Nyak Din perempuan yang istiqomah, perempuan yang menjaga kehormatan. Sekarang ada orang berkata, apa itu perempuan? Kasur, sumur, dapur, ada satu lagi, kubur. Ternyata itu bukan perempuan Aceh. Perempuan Aceh bukan di situ kehormatannya. Perempuan Aceh pakai jilbab, pakai cadar, mendidik anak. Jangan macam-macam perempuan Aceh. Senjatanya bukan pedang yang panjang, tapi rencong. Kira-kira mana yang lebih berani? Orang pakai pedang atau pakai rencong? Kalau pedang panjang, musuhnya jauh, itu musuhnya. Tapi kalau rencong, membunuh dari jarak dekat. Jangan macam-macam dengan perempuan Aceh. Macam-macam kubunuh kau dari jarak dekat. Tapi yang dibunuhnya itu Belanda. Ada membunuh suaminya? Mana ada. Kalau suaminya buah hati belayan jiwa. Abang jangan pergi jauh-jauh ya, setengah napasku pergi. Apa kata suaminya? So sweet my honey. Baru 10 menit. 20 menit istiqomah, 20 menit menghormati perempuan. Jangan sepelekan perempuan. Dulu kalau punya anak perempuan, idza busyira ahadum bil unsa, kalau diberi kabar anakmu lahir perempuan, bro, anak ente lahir apa? Anak kau lahir, iya, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Wajahnya menghitam muswaddau wa huwa kazim, malu punya anak perempuan. Gali tanah, kubur hidup-hidup, injak, mampus. Sekarang punya anak perempuan bangga. Anak bapak berapa? 4. Berapa anaknya pak? 4. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Saya senang punya anak perempuan. Kenapa? Maharnya 100 juta. Kalau mahar melambung, maka zina murah. Karena laki-laki tidak bisa meminang perempuan. Datanglah laki-laki, Pak, saya mau nikah sama anak bapak. Berapa yang kau bawa? Bismillah pak, makan kau bismillah. Berapa maharnya pak? 100 juta. Apa? Mati. Inilah anak muda yang ruhnya gentayangan. Karena penasaran tak jadi nikah. Dasar hantu. Anak-anak muda tenang. Saya berusaha untuk menurunkan harga mahar ini. Perempuan yang paling baik, aqalluha mahran, perempuan yang maharnya paling murah. Berapa mahar paling murah mau tahu? Nabi menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor onta kali 35 juta, 700 juta.
Besok anak muda mau labuh datang menghadap ke Tengku Fadil Rahmi. Tolong Ustaz Somad jangan bawa lagi ke Aceh. Rusak harga mahar. Semua anak muda mau labuh turun ke jalan bawa baleho. Turunkan harga mahar, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Abdul Somad turun ke airport. Sultan Iskandar muda, anak muda unjuk rasa. Abdul Somad jangan masuk Aceh, merusak harga mahar. Nikahkan kepada laki-laki yang soleh-soleh dari Dayah Serambi Aceh Istiqomatuddin. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ngapain datang kemari? Mau minang anak bapak. Pergi pulang sana. Dari mana kamu? Mau berani-berani minang anak saya? Dari pesantren Serambi Aceh Istiqomatuddin. Come on. Masuk. Ini yang dipesankan Ustaz Somad kemarin. Ini ya. Aku sebetulnya tak mau melihatmu. Bentukmu pun macam kucing kurang. Tapi karena pesan Ustaz Somad dan gua ngefans banget sama dia, maka kau kuterima jadi menantumu. Berapa maharnya Pak Haji? Jangan kau tanya mahar. Urusan pernikahanmu tuh kau lihat tuh kebun kelapa di belakang itu. Punya siapa Pak? Ya punya tetangga saya lah. Masalah urusan nikah tak usah kau pikirkan. Besok kau datang bawa keluargamu ke sini, akan kunikahkan kau dengan anak gadismu. Aku nikahkan engkau dengan anak gadisku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Besok malam dia buka pintu kamar. Apa kata si mempelai laki-laki? Disambut dengan suara perempuan dari dalam. Masya Allah indahnya. Yang senyum anak kecil macam paham aja gitu. Masya Allah. Siapa yang tak senang? Anak-anak ustadz yang muda yang ganteng inilah yang akan menjadi bupati gubernur Nangro Aceh dari saya. Takbir. Jangan kau lihat laki-laki itu dari mobilnya. Boleh jadi belum lu. Dari mana kalian tahu mobil itu belum lunas? Dari suara klaksonnya. Kredit. Nanti ibu begitu datang laki-laki langsung buka gorden. Wah inilah dia yang kita tunggu-tunggu calon menantu. Jangan buru-buru. Enggak, ini dia. Ini yang kulihat dalam Istiqoroh tadi malam. Memang Toyota Alphard. Kata suaminya jangan buru-buru. Nanti kalau kita terburu-buru Alphard berubah jadi Al-Fatihah. Tidak Pak, ini dia. Akhirnya dinikahkan. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar segenggam emas permata karena kau ganteng kaya bawa mobil mahal tunai. Seminggu setelah menikah anak pulang berurai air mata. Ayah, kenapa? Ayah, kenapa? Ayah, kenapa? Mobilnya rental. Kalau kau sayang dengan anak gadismu, kau sayang dengan anak perempuanmu, carikanlah menantu yang soleh, bukan somat. Di mana menantu yang soleh itu? Mereka tidak jauh-jauh dari sini. Mereka adalah anak-anak Dayah Istiqomatuddin. Bukan bohong, bukan jualan, bukan obat, bukan hoax. Gimana ceritanya? Datang perempuan berurai air mata, aku menyesal nikah dengan dia Pak Ustadz. Dulu kusangka kalau nikah dengan dia bahagia, karena dia PNS, duitnya banyak, mobilnya mewah. Tapi ternyata setelah menikah menderita, rasanya macam tidur sama babi hutan. Kenapa? Karena laki tidak walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun
hidup. Ibu-ibu kalau suaminya tak sholat, besok pagi masak sarapan nyanyikan lagu itu. Sepohon kayu daunnya rimbun, serta buahnya walaupun hidup 1000 tahun. Kalau dia udah dekat senyum, walau tak sembahyang, agak jauh. Apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun, walau tak sembahyang, apa gunanya. Kalian boleh tertawa sekarang, kalian boleh tersenyum sekarang, tapi sampai masanya kalau kalian salah memilih suami, hanya melihat casingnya saja, kalian akan menderita seumur hidup. Hidup hanya sekali, buatlah hidup yang berarti anak-anakku sekalian. Siap? Siap kalian menerima anak-anak pesantren Istiqomatuddin? Beruntung kalian. Udah turun mereka. Mereka sedang menyiapkan mahar. Kalian anak-anak Istiqomatuddin harus membuatkan piagam penghargaan terima kasih untuk saya yang sudah berhasil menurunkan harga mahar ini. Saya sudah kasih jalan untuk kalian. Pulang dari sini, kalian tinggal datang saja. Kalian sudah terima semua udah. Ingat janji kalian ucapkan tadi di depan masjid. Betapa indahnya akad di waktu siang, malamnya datanglah anak-anak dayah Istiqomatuddin mengambil air, memercikkan ke wajah kalian. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi yang baru pengantin baru dia percikkan. Wake up my darling, wake up my honey, ayo tahajud sayang. Kalau yang dulu membangunkannya pakai air gini. Kalau yang generasi milenial pakai pistol air tembak. Bangun sayang, bangun. Itu pun bukan pakai air putih, pakai jus mangga. Takbir. Udah ambil foto. Kalau ngambil foto yang saya sedang gini, jangan pas saya sedang menganga. Masya Allah, tabarakallah. Senang saya petang nih, tak tahu entah kenapa senang. Entah karena nengok mangga sedang berbuah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Habis 20 menit. Di sini ku sampaikan istiqomah. Di sini ku sampaikan tentang muliakan perempuan. Ini apa yang cocok? Yang kabilah Tengku Cik Ditiro Pidi Raya Ispira. Di sini yang cocok adalah laki-laki semua, tak ada perempuan. Pejuang laki-laki yang siap menolong agama Allah. Takbir! 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 Siap perang. Inilah mujahid fisabilillah. Kalau kalian memang laki-laki yang gagah perkasa, apa bukti kalian laki-laki yang gagah perkasa? Jaga kehormatan Nangro Aceh Darussalam. Siap? Ada laki-laki yang hormat, gagah perkasa, memuliakan agama Allah dengan suaranya. Itu ustaz. Ada dengan tanda tangannya. Itu bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, wakil presiden. Ada dengan pistolnya. Siapa itu? Polisi, tentara, angkatan laut, angkatan udara. Kita ini semua laki-laki menolong agama Allah sesuai dengan jabatan kita masing-masing. Abdul Somad dengan suara ceramah. Ceramah sana, ceramah sini, ceramah sana, ceramah sini, batuk mati. Saya cerita mati banyak yang ketawa. Mestinya nangis. Jangan Ustaz, jangan tinggalkan kami Ustaz, ini mati. Ustaz Somad itu ceramah di tanah lapang, ceramah di stadion,
tapi ada yang tidak ceramah. Mereka di kelas, di masjid, di daya membacakan kitab kalamun alabzun mufidun kastatim ismun wa fi'lun summa harfunil kalim sibzasana kam jada saksun kop samadun toyiban sidfitu kondo zoliman. Mereka membacakan kitab Al-Asbah wan Nazair. Mereka membacakan kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Ibnul Hajjaj. Mereka membacakan kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Mereka membacakan kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Mereka adalah para abu, para abi, para tengku, alim, mereka ulama. Ustaz Somad bukan ulama. Jadi dia siapa? Dia yang suka mengutip-ngutip pendapat para ulama. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal, qala al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, qala al-Imam Abu Amin Al-Ghazali, qala fulan wa qala fulan, qala fulan wa qala fulan. Karena sering mengutip pendapat ulama, disangka orang ulama, padahal tidak. Oleh sebab itu maka ada yang ceramah dengan suara menggelegar. Kenapa Ustaz Somad itu kalau ceramah suaranya menggelegar? Mikrofonnya mantap. RRI Pro 2 90,3 MHz. Sekali di udara, tetap di udara. Ada orang mau ngambil layang nyangkut di tiang listrik. Pas mau ngambil, hujan tergantung di tiang listrik. Pas sebelum mati apa kata dia? Sekali di udara, tetap di udara. Bukan itu maksudnya. Dengarkanlah radio yang kira-kira nyanyi radio itu mengingatkan kita pada Allah. Ada yang berjihad dengan ceramah, ada yang berjihad dengan mengajar kitab kuning di daya, tapi ada yang berjihad melalui media. Itulah dia, mobilnya itu ada di belakang. Siaran luar RRI. Itu mobil belakang. Kalian jangan dekat-dekat sini, nanti kalian masuk radio. Ada lagi yang berjuang melalui media. Inilah dia, Sony, Panasonic, Oppo, Canon. Mantap. Ini mereka ini berjuang apa tak berjuang? Berjuang. Perjuangan mereka paling berat. Ini kameramen ini kalau sempatlah mereka silap sedikit saja, tua, tahu efeknya kalau sudah tua. Matanya ini. Makanya harus ganti-ganti kadang-kadang. Tapi kalau ada laki-laki pas temu kalian tiba-tiba gini, kalian jangan GR, itu kameramen. Gara-gara mereka mensyuting Ustaz Somad inilah, maka ceramah Ustaz Somad bisa ditonton oleh seluruh dunia. Betul? www.youtube.com Channel Tafakuh. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ada yang berjihad melalui radio RRI Pro 2. Ada yang berjihad melalui TV One. Memang beda. Ada yang berjihad melalui ceramah Tabligh Akbar. Ada yang berjihad melalui baca kitab. Tapi ada yang berjihad melalui siapa itu? Anggota Siapa yang memilih anggota DPR? Nih, berapa TPS ini? Oh, Ustaz Somad caleg ya? Enggak, tak ada gambar saya di situ. Gambar saya ada di sini. Gambar saya terhormat. Karena mereka kan itu yang manjat-manjat pokok kayu. Saya bukan caleg, saya bukan jurkam, saya bukan kampanye. Saya hanya mengingatkan umat Islam, kalian harus memilih orang soleh supaya mereka berjihad di parlemen. Takbir. Mereka yang akan mengeluarkan perda, peraturan daerah di Aceh namanya kanon. Ustaz Somad hanya ceramah, tolong daya, tolong daya, tolong pesantren. Tapi mereka tidak ceramah, mereka hanya mengeluarkan perda, peraturan daerah, kanun, mesti ada dinas daya, dinas syariah. Maka keluarlah dinas syariah, dinas daya, menolong pesantren, menolong guru agama. Melalui apa? Melalui jihad konstitusi berlama parle. Parle artinya ngomong. Parle ngomong. Parlemen tempat orang ngomong. Makanya kalau ada orang dibayar untuk ngomong, digaji dengan APBD untuk ngomong, sampai di parlemen tidur.
Makan sumpah, cocoknya dicampakkan ke laut aja. Betul tak cakap saya? Mana pula betul, campakkan ke laut. Mudah-mudahan yang tidak memperjuangkan dayah, yang tidak memperjuangkan syariah, mudah-mudahan tidak terpilih lagi menjadi anggota dewan. Yang tersinggung sakit hati salah sendiri. Biasanya orang kalau dengar ceramah saya tersinggung, pulang berkunang-kunang, mati. Tapi yang menolong daya, yang memperjuangkan syariat Islam, yang dengan tanda tangannya dia bisa menolong mengharamkan khamar, undang-undang prostitusi haram, maka mereka lah yang berjuang, berjihad menolong agama Allah dengan politik jahat, politik dosa, politik haram. Gara-gara orang bilang politik jahat, politik haram, politik dosa, akhirnya umat menghindari politik, tapi negara kita tetap demokrasi. Akhirnya pecandu narkoba jadi anggota dewan. Gara-gara apa? Gara-gara yang memilihnya orang sakau. Orang sakau akan memilih pecandu narkoba. Itu tidak terjadi. Kenapa? Karena orang ramai ini akan memilih orang-orang soleh, bukan sholat. Orang soleh pasti sholat, orang sholat belum tentu soleh. Karena ada orang yang sholatnya hanya untuk alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Hai laki-laki yang gagah perkasa, hai laki-laki yang ganteng, yang hebat-hebat, hai laki-laki yang panjang umur, sehat badan. Kalau kalian mampu, calonkan diri kalian. Kalau kalian tidak mampu mencalonkan diri, kalian menusuk 17 April pagi. Apa yang mau kalian tusuk terserahlah, mau lubang hidungnya, mau telinganya. Yang penting kalian pilih orang-orang yang baik. Jangan kalian pilih karena dia bagi-bagi duku. Kalaupun ada yang ngasih duit, haram. Tapi kalau dia maksa, ambil aja. Sebenarnya saya nggak mau, Pak Ustaz. Saya tolak berapa kali. Nggak mau yang haram, tapi dia aja. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, serahkan ke daya untuk buat beli semen bangun kelas. Yang bilang siap cuma 3 orang. Siap. Tadi waktu saya bilang, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju. Serahkan ke daya untuk bangun kelas. Siap. Assalamualaikum Ustadz Abdul Samad. Waalaikumsalam. Ini kami dari Maulaboh, Aceh Barat. Ya tahu, saya udah 3 kali ke sana. Kenapa? Ini ada yang ngasih duit Pak Ustadz, jangan ambil, haram. 1,5 juta Pak Ustadz, istiqoroh dulu. Tapi kata Ustadz haram, betul. Sekali haram tetap haram. Kalau kita bagi 2 Pak Ustadz, makruh. Rupanya dia bilang haram karena tak dapat. Begitu dapat diam. Mulut berisi air susah bicara. Kalau mulut masih kosong lantang bersuara haram. Tapi kalau mulut sudah berisi haram. Nanti kalau terdengar Abdul Somad tiba-tiba diam, itu tandanya sudah ada. Makanya di mana-mana saya selalu minta doa. Ustadz Somad tidak minta doa banyak-banyak. Jangan doakan Ustadz Somad gemuk. Ada dokter di Batam. Saya kasihan dengan Ustadz Somad kurus sekali, gayanya macam mau mati. Jadi saya kasih resep biar supaya Ustadz gemuk. Apa resepnya Pak Dokter? Minum SKM 3 kali sehari. Tahu SKM? Susu kental manis. Pagi saya minum, siang saya minum, malam saya minum. Pagi saya minum, siang saya minum, malam saya minum. Pas timbang 50 kurang. Pak Dokter, saya sudah minum sebulan, kenapa nggak naik-naik? Ustadz, berarti sudah takdir. Yang penting bukan gemuk kurus, yang penting yang gemuk biar aja gemuk, yang penting sehat. Yang kurus biar aja kurus, yang penting sehat. Tak usah terlalu kau pikirkan. Ini ibu-ibu sampai stres. Setiap diajak foto nahan nafas. Ditahan di atas, keluar di bawah. Tak usah kau pikirkan, Bu. Yang penting kau sehat beribadah, didik anakmu. Ini sampai stres. Setiap bulan nimbang naik nafas.
Doa itu satu saja. Doakan Ustadz Somad istiqomah mati dalam la ilaha illallah. Hidupnya la ilaha illallah, matinya la ilaha illallah. Inilah yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Duit yang akan dibawa ke Palestina sebanyak 17 juta. $17 juta itu kalau beli peluru berapa biji dapat untuk menembak Israel. Mati Israel, insya Allah. Rupanya tentara Israel itu perang karena dikasih duit. Tentara Israel kenapa mau perang? Tiap hari dikasih duit. Dan mereka takut mati karena tak bisa menikmati duit. Ketika tentara Israel ditangkap oleh tentara Palestina, mati, dibuka celananya pakai pampers. Tentara Israel pakai pampers, terkencing-kencing, tercirit-cirit, terbirit-birit. Tentara umat Islam ingin mati karena prinsip dia iskariman au maut syahidan. Kalau hidupnya hidup mulia, kalau matinya mati syahid. Itu dulu yang diajarkan Tengku Umar. Apa kata Tengku Umar? Ada tulisannya di kafe tempat minum kopi di Maulabu, di depan masjid. Dulu saya habis ceramah di masjid Maulabu, minum kopi, ada gambar Tengku Umar. Kalau aku mati syahid. Kalau besok pagi masih hidup, minum kopi. Betul kan? Tengku Umar menghadapi hidup ini tidak terlalu ribut, sulit, jelimut. Hidup mulia, mati syahid. Apa yang kau takutkan? Hidup ini memang tempatnya masalah. Berani hidup, berani menghadapi masalah. Takut menghadapi masalah, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Ini anak-anak muda, badan tegap berotot, gaya lesu, letoy, loyo, lung, layong. Kau kenapa? Galau Ustaz. Telepon nggak diangkat, SMS nggak dibalas. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau ada anak muda begini, wantukkan kepalanya ke bawah. Saya aja yang tua, kurus, kering, tak ganteng, hitam begini. Duduk saya sebentar di kantin, 10 anak-anak gadis lewat. Lewat aja. Kalian ganteng. Orang Aceh itu ganteng-ganteng. Mukanya A. Arab, C. Cina, E. Eropa, H. India. Ganteng. Apa yang kalian khawatirkan? Yang penting kalian sekolah di daerah ini serius, istiqomah beribadah, kerja, tanam kopi, kaya, bisnismen. Jangankan kaya, saya yang tak kaya aja. Coba kalian tengok komen-komen di YouTube, apa kata mereka? Jadikan aku yang kedua ya. Apa lagi kalian? Tatap masa depan bro. Bangkitkan semangatmu. Takbir. Dari suara takbirnya anak-anak muda, generasi milenial. Kalau orang tua mana bisa kuat takbir macam itu? Pergilah kalian ke Ponti Jompo besok. Kumpulkan mereka, ajak takbir. Takbir. Allah. Habis 20 menit. 20 menit istiqomah. 20 menit jaga berapa? 20 menit bangkitkan semangat laki-laki anak muda menjaga agama Allah. Kalian mau jadi polisi, jadilah polisi yang menolong agama Allah. Tangkap orang-orang yang pacaran, tangkap orang yang pakai sabu-sabu narkoba, tangkap orang yang korupsi. Dengan itu kalian sudah menegakkan agama Allah. Takbir. Makanya ibu anaknya tengok bakatnya kemana. Anak saya ini kemana-mana mau main air, mau main di hujan di sungai aja Pak Ustaz, angkatan laut. Main layang-layang aja Pak Ustaz, angkatan udara. Bawa semprit Pak Ustaz, 2 kemungkinan, jadi polisi atau wasit sepak bola. Bawa jarum suntik kemana-mana Pak Ustaz, 2 kemungkinan, dokter spesialis atau pecandu narkoba. Bawa martil kemana-mana Pak Ustaz, 2 kemungkinan, jadi hakim konstitusi atau jadi tukang. Dari kecil sudah nampak. Ustaz Somad dulu waktu kecil saya tanya emak saya, Mak, aku dulu waktu kecil kemana bakatku? Kusuruh kau beli gula sama minyak ke warung, nggak balik-balik. Nah, itu ada warung dekat rumah, pergi beli gula sama minyak. Ditunggu sejam nggak balik. Datang mak saya ke situ, rupanya saya sedang cerita sama orang-orang yang ada. Jadi saya dari kecil memang cerita.
Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita 60 menit ini mendatangkan rahmat dan barokah. Siapa tadi yang datang ke Dayah Serambi Aceh Istiqomatuddin? Ustadz Abdul Somad. Apa yang dibicarakannya? 3. Apa yang 3 itu? Aku pun tak ingat tahap kata dia. Aku terlalu terpukau menengok dia. Pede kali Ustaz. Mudah-mudahan pertemuan kita baik di dunia, baik di akhirat, masuk kita dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada jamaah Dayah Serambi Aceh Istiqomatuddin. Allahumma aslih syababal muslimin, anak-anak muda kaum muslimin, selamatkan akhlak mereka ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hufazil Quran. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Quran. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Maulabu Aceh Barat, Nangro Aceh Darussalam menjadi negeri yang aman, daman, baidatun, baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami dari segala malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan munkar. Allahumma arhamna warham mautal muslimin. Curahkan rahmat bagi kami dan saudara kami yang sudah mendahului kami ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali masyayikhina, para abu kami, para abi kami, para tengku kami, guru-guru kami ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalallah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirat para jamaah yang setia hingga sore, doakan semoga kami daripada panitia insyaallah dapat untuk menghadirkan kembali Ustadz Abdul Somad di masa yang akan datang. Mohon maaf di mana dalam penyelenggaraan kali ini ada kekurangan daripada panitia. Kami mohon